Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di dalam permenungan kita dalam minggu keempat masa Advent tahun A. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama merefleksikan bacaan-bacaan yang diberikan gereja kepada kita pada hari Minggu ini, agar hati, hidup, dan seluruh persiapan kita sungguh bermakna spiritual, sungguh bermakna rohani untuk menyambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan bangga Yesus Kristus. Dalam perikop yang kita dengar hari ini, seakan-akan Maria itu mengandung tanpa persiapan, tanpa perencanaan yang baik. Tetapi tidak demikian, tidak dibaca demikian. Karena Allah sangat mempersiapkan keselamatan manusia, dan Allah coba mempersiapkan Maria untuk mewujudkan proses ataukah upaya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu bersama manusia, dalam hal ini Bunda Maria. Kita sebagai orang Katolik, kita perlu berbangga memiliki seorang Bunda Maria yang ikhlas, yang bersedia bekerja sama dengan Allah untuk mewujudkan karya keselamatan ini, meskipun Maria sendiri tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Demikian juga Yosef. Yosef sangat tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi ketika dia tahu bahwa Maria mengandung, dia berusaha untuk pergi secara diam-diam. Bukan berarti dia mau melari dari tanggung jawab, tapi ini pesan yang sangat luar biasa untuk kita dewasa ini. Ada banyak sekali hal yang tidak kita mengerti, entah penyakit, entah konflik dalam hidup bersama, entah penderitaan, entah kesulitan-kesulitan hidup yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk memahaminya dengan baik. Kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tetapi kita bisa belajar dari Santo Yosef. Dia diam dan dia serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Diam itu supaya apa? Kita berdiam bukan mendiamkan orang, mendiamkan situasi. Tidak, mendiamkan situasi artinya kita menyimpan segala kemarahan itu di dalam hati kita. Itu kita mendiamkan. Tetapi kita diam supaya apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang mau dikatakan Tuhan dalam dan lewat peristiwa itu kepada kita. Kalau kita tidak diam, kalau kita tidak hening, kalau kita tidak berusaha untuk masuk ke dalam diri, maka suara Tuhan, kehendak Tuhan tidak bisa kita mengerti. Sulit untuk kita mengerti kalau pikiran kita, hati kita selalu ribut. Maka di sini kita belajar dari Santo Yosef bagaimana kita bisa berdiam dan bagaimana kita bisa mendengarkan, tahu bahwa ini Tuhan mau supaya kita seperti ini, seperti itu. Itu pertama, kita belajar dari Santo Yosef. Yang kedua, bahwa Santo Yosef itu sangat menghargai dan menghormati Bunda Maria. Ini pesan yang sangat luar biasa, menghargai orang lain, menghormati teman hidup. Itu penting.
menghormati orang tua, menghargai anak-anak, menghargai istri, menghargai suami. Dengan menghargai atau menghormati, itu kita merasakan atau kita menyatakan kepada mereka bahwa mereka itu penting untuk kehidupan kita. Karena Tuhan tidak sekedar menempatkan orang yang ada dengan kita, entah di dalam hidup rumah tangga, entah di dalam hidup berkomunitas. Tuhan tidak sekedar menempatkan orang itu di sisi kita. Tetapi Tuhan punya rencana supaya orang yang ada ini bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Demikian juga kita membantu orang yang dekat dengan kita untuk bertumbuh, berkembang dalam iman dan dalam kemanusiaan. Katakanlah menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Itu tujuan. Maka kita belajar dari Santo Yosef bagaimana menghargai, menghormati sesama kita. Melihat bahwa betapa pentingnya orang-orang yang ada di sekitar saya. Entah di dalam rumah tangga, di tempat kerja, di komunitas biara, semua mereka itu penting untuk kita. Dan kita pun sebagai pribadi penting untuk orang lain. Seperti Yosef sangat menghargai Bunda Maria. Dia sangat menghormati Bunda Maria. Dan begitupun Bunda Maria sangat menghargai Santo Yosef. Maka dua hal ini sungguh bisa menyatukan mereka untuk membangun keluarga yang baik, keluarga yang sehat, jasmani dan rohani. Membangun komunitas yang sehat, jasmani dan rohani. Itu kita bisa pelajari dari Santo Yosef pada hari Minggu ini. Bahwa dalam segala kesulitan hidup kita, dalam segala hal yang kita tidak paham, kita diam, kita tenang, dan kita menghadap Tuhan. Yang kedua, kita menghargai dan menghormati orang lain yang ada dan hidup bersama kita setiap hari. Ini satu persiapan yang luar biasa menyongsong kedatangan Tuhan. Karena Tuhan datang, tinggal bersama kita. Maka kita perlu menghargai, menghormati Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menghargai dan menghormati kita. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudariku sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.